Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Nanda. Saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dari kelas J Angkatan 2021 dengan NPM 2152-10190. Pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Hakikat Bahasa, Ragam, dan Laras Bahasa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya terdorong untuk memahami lebih dalam lagi mengenai hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Namun, tahukah Anda bahwa kita sebenarnya dekat dengan bahasa? Justru dengan kedekatan itulah kita tidak mengetahui bahwa bahasa itu muncul atas dasar teori apa. Yang pertama ada kemauan, yang kedua ada keinginan, yang ketiga ada interaksi, keempat ada kebutuhan, dan yang kelima ada tuntutan. Kita masuk pada linguistik. Linguistik adalah ilmu yang berfokus pada bahasa dan penggunaannya sebagai alat komunikasi. Linguistik juga mempelajari struktur bahasa dan segala aspek yang melingkupinya. Linguistik sendiri memiliki beberapa cabang ilmu. Yang pertama ada fonetik. Fonetik adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari bunyi yang diproduksi oleh manusia. Di sisi lain, fonologi adalah ilmu yang berdasarkan fonetik dan mempelajari sistem fonetika. Fonetik terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fonetik organis atau artikulatoris, merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi ujaran dan bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua ada fonetik audioris, mengungkap mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar. Dan yang ketiga ada fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan menyelidikinya dari segi frekuensi getaran, amplitudo intensitas, dan timbre atau kualitas bentuk suara. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Kita masuk pada mikrolinguistik. Mikrolinguistik terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fonologi. Adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan bunyi atau ilmu tentang bunyi. Fonologi juga mengkaji tentang fonetik, yang dimana fonetik merupakan bagian dari fonologi. Keduanya hampir mirip. Yang kedua ada morfologi. Cabang ilmu linguistik yang satu ini mempelajari morfem, yaitu bagian terkecil dari bahasa yang memiliki arti dalam bahasa. Yang ketiga ada sintaksis. Adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang hubungan yang terjadi antar frasa dalam struktur kalimat. Dan yang terakhir ada semantik. Adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna kata atau kalimat. Sekarang kita masuk pada makrolinguistik. Yang pertama ada sosiolinguistik, kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan dan atau pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Yang kedua, ada psikolinguistik, kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa dan mental atau psiko, termasuk bagaimana manusia berproses, mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Yang ketiga, ada antropolinguistik pragmatik, ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada pragmatik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar, bahasa, dan maksud tuturan. Dan selanjutnya kita masuk pada fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi ekspresif, adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi si penutur kepada diri sendiri atau khalayak ramai dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua ada fungsi deskriptif, adalah menggambarkan secara jelas tentang objek yang dibicarakan. Yang ketiga ada fungsi sosial. Dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Fungsi bahasa yang lain ialah sebagai personal mengungkapkan pendapat, regulator mempengaruhi sikap atau pikiran, interaksional atau hubungan sosial, informatif menyampaikan informasi, heuristik atau belajar memperoleh pengetahuan, imajinatif mengekspresikan estetika diri, dan yang terakhir instrumental mengungkapkan keinginan.
Adapun fungsi lainnya ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, sarana penyatuan suku bangsa, sosial budaya, dan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Undang-Undang 1945, Bab 15, Pasal 36, yang mana fungsinya ialah sebagai resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, sarana perhubungan pada tingkat nasional, sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Kita masuk pada ragam dan laras bahasa. Yang pertama ada idiolek, yaitu variasi bahasa yang menjadi ciri orang dalam bahasa. Yang kedua ada dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat kelompok di wilayah tertentu. Kemudian ada slang, yaitu variasi bahasa musiman. Selanjutnya ada ken, variasi bahasa yang dibuat menyedihkan dan penuh kepura-puraan. Selanjutnya ada akrolek, variasi bahasa yang dianggap bergengsi. Terakhir ada basilek, variasi bahasa yang dianggap rendah. Bahasa Indonesia diposisikan sebagai negara Indonesia, jati diri negara. Bahasa Indonesia juga diposisikan sebagai bahasa tanah air pemersatu bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sekian materi mengenai hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.